Oke, halo semuanya. Kembali lagi di video tutor HIMTI untuk angkatan B24 2021 semester ganjil. Nah, kali ini gue bakal bahas mata kuliah yaitu komputer network. Kita langsung saja. Nah, apa sih yang bakal dibahas gitu? Yang pertama itu ada basic subnetting, terus yang kedua ada advanced subnetting. Nah, kita langsung mulai saja. Yang pertama itu TCP/IP, Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Adalah suatu protokol yang memungkinkan kumpulan komputer dapat berkomunikasi atau bertukar data satu sama lain dalam satu jaringan. Nah, fungsi TCP ini adalah membaca pesan-pesan menjadi beberapa paket sehingga bisa dikirimkan, dan TCP ini juga menyatukan kembali paket-paket itu pada stasiun tujuan. Nah, fungsi umum IP ini adalah sebagai alamat-alamat tujuan. Nah, ibaratnya kayak kita lagi pesan barang online nih. Nah, TCP ini adalah kurir-kurir yang akan mengantarkan barang kita. Sedangkan IP ini adalah alamat rumah kita. Gitu. Dan IP addressing. IP address atau alamat IP adalah suatu bilangan yang secara unik mendefinisikan sebagai host yang ada pada jaringan IP. Nah, IP address ini terdiri dari 32 bit bilangan biner. Nah, IP address ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada network ID sama host ID. Network ID ini untuk mengidentifikasikan di jaringan mana si host komputer itu berada. Sedangkan host ID ini untuk mengidentifikasikan device spesifik pada jaringan yang berada pada jaringan yang ditunjukkan oleh network ID itu. Kita langsung saja. Nah, si IP address ini ternyata ada dibagi menjadi beberapa kelas. Nah, yang mulai dari kelas A. Dia mulainya dari 1.0.0.0, kemudian sampai 1.255.255.255. Nah, untuk kelas ini sendiri memiliki jumlah bit yaitu 8 dan default subnet max yaitu 255.0.0.0. Kemudian kelas B ini mulainya dari 128.0.0.0 sehingga 191.255.255.255 dengan jumlah bitnya 16 dan default subnet max-nya yaitu 255.255.0.0. Kemudian kelas C ini mulainya dari 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255 dengan jumlah bitnya itu 24 dan default subnet max-nya itu 255.255.255.0. Nah, untuk kelas D dan E ini sebenarnya jarang dipakai. Tapi untuk kelas D ini biasanya untuk sebagai IP percobaan atau penelitian kita. Nah, selanjutnya, komponen penting dari IP addressing adalah subnet max. Subnet max adalah bilangan 32 bit sama seperti IP address yang berperan untuk membantu router dalam membedakan antara bagian jaringan dan bagian host dari suatu IP. Nah, suatu subnet max dapat dituliskan di posisi akhir setelah alamat IP. Sebagai contoh misalnya, alamat itu IP address-nya 192.168.2.0 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Dapat dituliskan menjadi 192.168.2.0/24, di mana 24 ini adalah jumlah bit 1 yang ada pada subnet max. Untuk yang belum tahu, ini biar aku simulasikan aja. Jadi, misalnya ini kan 255, nah. Tiap bagian ini terdiri dari 8 angka binder antara 1 dan 0. Jadi kalau 255 ini nyala semua, jadi 111. Yang ini juga 2. Ini juga 2. Nah, yang ini sorry tadi 0 ya. Nah, karena ini 0 berarti nggak ada yang nyala. Seperti ini kira-kira ya. Nah, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini adalah subnetting. Di mana subnetting ini adalah pembagian suatu kelompok alamat IP menjadi beberapa network ID lain dengan jumlah host yang lebih kecil, yang disebut subnetwork. Kemudian subnetting ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Ini adalah cara-caranya. Yang pertama, untuk subnet mask baru
Yang kedua, menentukan IP host tiap jaringan. Mungkin ketika diberitahu seperti ini masih agak ngawang gitu ya. Makanya saya akan memberikan contoh. Yang pertama, suatu perusahaan memiliki IP address 192.168.1.0. Perusahaan tersebut ingin membuat jaringan di mana terdapat pembagian dua divisi, yaitu divisi keuangan dan divisi IT. Nah, divisi keuangan ini membutuhkan jaringan untuk 15 komputer, sedangkan divisi IT memerlukan jaringan untuk 33 komputer. Yang harus kita kerjakan dan cari adalah tentukan subnet mask yang baru yang dapat digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan perusahaan tersebut dan tentukan pembagian IP address untuk setiap divisi. Oke, kita langsung saja untuk mencoba mengerjakan ini ya. Di sini aku udah buat notepad untuk coret-coretan. Nah, pertama kita langsung saja tulis IP address-nya, yaitu 192.168.1.0. Pertama, langkahnya adalah menentukan subnet mask. Nah, subnet mask ini kan nggak dikasih tahu ya. Kan biasanya kan seperti tadi ada contohnya ada slash 24 gitu. Tapi kan karena nggak kasih tahu, kita bisa lihat dari tabel. Nah, dari tabel ini kita lihat IP address yang diberi ini kan kelasnya kelas apa nih? Ternyata dia berada pada kelas C. Nah, kelas C ini kita bisa lihat nih. Default subnet box-nya berapa sih? Nah, ternyata 255.255.255.0 ya. Kita tulis saja. Nah, ini kalau misalnya dijadiin bilangan binernya, jadi 111.111.1. Oke, ini bilangan binernya dengan B-nya itu, yaitu jumlah satu nyala itu ada 24 buah. Oke, kita langsung saja ke step nomor 2. Adalah cari jaringan dengan jumlah komputer terbesar. Maksudnya apa? Jadi jaringan dari setiap divisi yang diperlukan, kita lihat siapa sih yang paling besar gitu. Nah, ini kan divisi keuangan butuh 15 komputer. Sedangkan divisi IT ini membutuhkan 33 komputer. Nah, berarti kan yang paling besar itu divisi IT ya. Jadi kita ini tulis saja 33 komputer. Nah, selanjutnya menentukan subnet mask yang baru. Caranya gimana? Caranya itu adalah kita memakai rumus 2 pangkat H dikurang 2 lebih besar sama dengan jumlah komputer terbanyak. Nah, jumlah komputer terbesar ini atau terbanyak itu yang dari nomor 2 ini. Jadi kan 2 pangkat H dikurang 2 itu lebih besar sama dengan 33 ya. Jadi kan 2 pangkat H lebih besar sama dengan 35. H ini kalau kita hitung 2 pangkat berapa sih yang lebih besar dari 35? Kalau kita hitung kan 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6, 64. Nah, berarti hanya itu adalah 6. Oke. 6 ya, jadi kita dapat H. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 4 stepnya. Ada rumus N sama dengan 32 kurang B kurang H. B itu tadi kita tahu di sini 24 dan H-nya itu kita tahu 6. Bisa kita hitung N sama dengan 32 dikurang B-nya 24 dikurang H-nya 6. Jadi N sama dengan itu adalah 2. 2 ini apa? 2 ini berapa banyak yang kita harus nyalakan di subnet mask yang lama. Jadi kalau kita copy 2 ini kan yang akan nyalakan, berarti kita nyalakan 2. Jadi dari 0 kita ubah jadi 1. Nah, inilah subnet mask yang baru, kita sudah mendapatnya. Baru ya. Kalau misalnya kita jadikan angka itu jadinya 255, 255. Nah, yang ininya itu 2,7128 tambah 2,6, 64, 128 tambah 64 itu 192. Oke. Ya. 92. Oke.
Nah, selanjutnya kita udah tahu nih sampling cost yang baru kan. Langkah selanjutnya adalah menentukan pembagian IP address untuk tiap divisi gitu. Nah, itu cara nyari tahu gimana? Di step nomor 5 ada dua pangkat sisa 0 di new segment. Nah, sisa 0-nya kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 0. Ini adalah berapa banyak IP yang akan ditentukan gitu. Berarti 2 pangkat 6 itu kan adalah 64. Berarti ada sebanyak 64 IP address-nya. Nah, tapi IP address ini belum final. Itu masih ada terdiri dari network address sama broadcast address. Langsung saja pembagiannya. Nah, mulai saja dari nomor 1. Ini IP host-nya. Kemudian ada IP host-nya itu 192.168. Mulai dari yang pertama dulu ya. Titik 1.0 sampai kalau 964 kita hanya ambil 64-nya saja. Nah, kenapa sampai 63? Karena 63 dikurang 0, kemudian dapat 1, hasilnya 64. Berarti dari sini sampai sini ada sebanyak 64 buah. Kemudian ini itu adalah sebabnya kita bikin tabelnya, yaitu network address sama tabel broadcast address. Untuk address ini terdiri dari, kita ambil yang paling pertamanya. Yang ini. Itu sebagai network address. Kemudian broadcast address-nya kita ambil dari yang paling akhir, itu ini. Oke. Oke, ini kan baru yang pertama. Lanjut lagi yang kedua. 92.98.1. Kita mulai dari 64. Karena kan tadi 63 dari akhir. 64 sampai berapa nih? 127. Kita prediksi sama, dia ambil yang paling awal, kita copy aja biar cepat. Terus broadcast address juga sama, ambil yang paling akhir. Oke, lanjut nomor 3 ya. Ini sama, ambil yang paling awal, copy biar cepat. Oke, terakhir. Nah, ini udah habis. Kenapa? Karena kan maksimal cuma sampai 255 ya. Nah, jadi IP address pertama dalam setiap jaringan digunakan untuk network address seperti ini, dan IP address terakhir dalam setiap jaringan itu digunakan untuk broadcast address. Nah, jaringan nomor 1 ini diberikan untuk bagian divisi keuangan. Divisi keuangan. Itu berarti mulainya dari 192.168.1 sampai 192.168.1.62. Dengan network address-nya yaitu ini dan broadcast address-nya yaitu ini. Kemudian selanjutnya untuk divisi komputer itu pembagiannya 92.168.165 sampai 92.168.1.126. Dengan network address yang nomor 2 itu ini dan broadcast address-nya itu ini. Oke. Jaringan nomor 3 dan 4 itu tidak terpakai karena kan
cuman butuh dua divisi doang ini sama ini. Nah, paling itu akan menjadi cadangan ketika nanti dibutuhkan atau ada tambahan divisi gitu. Oke, paling dari FLSM segitu dulu. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya itu ada VLSM, yaitu Variable Length Subnet Max, di mana ini adalah teknik subnetting yang tiap subnetnya bisa memiliki ukuran subnet yang berbeda-beda. Langsung saja masuk ke soalnya. Ini sebenarnya kurang lebih sama kayak FLSM. Bedanya adalah ketika tadi di FLSM itu kita menentukan jaringan yang dengan jumlah komputer dibesar untuk menentukannya. Tetapi di VLSM ini kita tidak perlu mencari jumlah jaringan komputer besar. Karena tiap divisi nanti akan berbeda-beda ya. Kenapa? Karena di FLSM tadi kita mengassign range-nya itu ke semua ini ya, divisi. Sedangkan belum tentu semua divisi itu memiliki komputer yang sebanyak itu. Sedangkan kalau di VLSM ini akan membuatnya lebih efektif dan efisien, sehingga kita perlu mereserve sebanyak itu untuk satu divisi gitu. Oke, kita langsung saja. Ini naikin dulu. Oke. IP address-nya 72.16.0.0/16. 16 ini adalah subnet mask-nya. B itu B-nya 16. Subnet mask-nya berarti 1.000.000.000.000.000. Oke. Ini berarti 255.255.0.0. Oke, lanjut saja. Seperti tadi cara FLSM, setelah dapat subnet mask lamanya, kita mencari tentukan subnet mask yang baru. Kita bagi dulu. Kita lihat yang paling banyak ini adalah divisi humas. Kita masuk saja ke divisi humas. Rumusnya apa? 2 pangkat H kurang juga lebih besar dari banyaknya butiran diperlukan, yaitu 2000. Jadi 2 pangkat H kurang lebih besar dengan 2002. H sama dengan berapa nih? 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih besar dari 2002? 2 pangkat 11 ya. 2 pangkat 11 itu hasilnya lebih besar dari 2002. Nah, langkah selanjutnya seperti yang tadi di FLSM adalah mencari nilai dari CN. Rumusnya apa? N sama dengan 32 kurang B kurang H. Kalau dihitung itu 32 kurang B-nya 16 kurang 11. N-nya adalah 8. 5. N-nya adalah 5. Jadi kita nyalakan 5 dari paling sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah nyala ya. Ini berarti adalah new subnet max. Untuk divisi ini, divisi humas. Selanjutnya, kita akan membuat divisi IT ya. Nah, divisi IT ini kurang lebih sama caranya kayak divisi humas. Langsung saja 2 pangkat H kurang 2 lebih besar dari 500. 2 pangkat H lebih besar sama dengan 502. H sama dengan 9. Jadi new subnet max-nya kita nyalain 9 aja. Diambil dari sini, copy, lanjut. Oke, kita nyalain 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry. Oh ya, ini kan hanya 9, tapi harus dikurang dulu. Dan 932 kurang 16 kurang 9. Nah, hasilnya ini adalah 7.
Oke. Berarti nyalakan 7. Nyalakan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, setelah dinyalakan ini, mendapat satu informasi yang baru, kita baru nentuin alokasi IP address untuk masing-masing divisi ini. Ada di mana? Nah, yang pertama kita lihat dulu divisi humas. Yang diperlukan range-nya itu kita lihat dari angka 0 yang nyala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 pangkat 11. Nah, 2 pangkat 11 ini kalau dihitung itu sebesar 2048 ini ya, jumlahnya. Kemudian kalau divisi IT itu, kalau dihitung jumlah angka 0 yang nyala itu adalah 9 buah. Kalau dihitung itu 512. Oke. Kita langsung aja membagi pembagiannya. Yang pertama itu adalah humas dengan network address, kemudian ada resource yang dapat digunakan. Oke, humas. Kita mulai dari IP address sampai awal, yaitu 172.16.0.0. Jangan lupa kasih sambil maksnya. Terus BA-nya berkas address kita ambil dari yang paling akhir. Nah, caranya gimana? Karena tadi si humasnya butuh 4.000, berapa nih? 2048 ya. 2048, jadi kita cari aja ini kombinasi dia supaya ke 2048. Tadi aku udah sempat ngitung, yaitu nah itu 7.255. Nah, 255 kurang 0 itu 256, terus tambah 1 jadi 256 maksudnya. Terus 7 kurang 0, 7 tambah 1 jadi 8. Jadi 256 kali 8 itu 2044. Jadi itu hasil pakai kita mulai dari plus 1 ya setelah yang A sampai kurang 1 sebelum DA. Oke. Kita langsung aja ke divisi IT ya. Nah, ini kan tadi kan udah full ya. Kita lanjut ke ini baru. 172.16 titik. Setelah 7 kan 8. 8.0. Setelah 10 dan pocket. Semuanya kita kasih aja. Biar lengkap sih sebenarnya. Oke, semuanya dia kasih 120 ya. Selanjutnya BA-nya itu adalah 172.16 titik. Nah, IT ini kan dia 512 ya. Ini kan awalnya udah 8. Kita harus cari nih yang belum 8 apa. 512 bagi. Oke, berarti ini adalah 9.255. Kenapa? Kita lihat 25 kurang 0, 255 tambah 1, 256. 256 kali 9 tambah 9 kurang 8 tambah 1. 256 kali 2 itu 512. Jadi pas. Oke. Langsung saja bikin range-nya. Kita lihat dari network address yang tambah 1. Sampai 9. Oke. Nah, ini kemungkinan sudah selesai ya, humas. LA-nya segini, BA-nya segini, dan range yang dapat digunakan segini. Sedangkan untuk IT, NA-nya segini, BA-nya sendiri segini, dan range dapat digunakan nilai segini. Oke. Oke. Saya rasa terima kasih ya untuk sudah mendengarkan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Selamat belajar.